Kita akan membahas delik-delik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang menambahkan beberapa delik di dalam KUHP, khususnya di dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara. Dan delik-delik yang diatur dalam undang-undang ini dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap ideologi negara. Kemarin kita sudah membahas pengaturan delik yang pertama sebagaimana dirumuskan dalam pasal 107A. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan. Jadi yang dilarang adalah perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Bagaimana cara dilakukannya perbuatan itu? Caranya bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun. Tetapi syaratnya perbuatan itu harus dilakukan secara melawan hukum dan di muka umum. Jadi ada unsur melawan hukum atau wederrechtelijk, kemudian perbuatan dilakukan di muka umum, jadi tidak di dalam ruang privat, tetapi ruang publik, dengan lisan, tulisan, dan atau media apapun, maka bisa dikenakan ketentuan pasal 107A dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya, dalam penjelasan pasal 107A ada penjelasan apa yang dimaksud dengan komunisme, marxisme, leninisme. Yang dimaksud dengan komunisme, marxisme, leninisme sebagaimana yang dijelaskan di dalam penjelasan pasal 107A Undang-Undang 27 tahun 99 yaitu paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Jadi ajaran yang intinya mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Di mana ajaran itu adalah ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, dan lain-lain. Kemudian di dalam pasal 107A ini ada unsur wederrechtelijk atau melawan hukum. Untuk apa ada eksplisit unsur melawan hukum di dalam pasal 107A? Ini dimaksudkan untuk memberikan batasan pada bentuk perbuatan yang dilarang. Contoh, dalam pasal 362 KUHP yang mengatur delik pencurian. Barang siapa mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi di dalam pasal 362 secara eksplisit dicantumkan unsur melawan hukum sama dengan pasal 107A Undang-Undang 27 tahun 99. Kenapa dalam pasal 362 KUHP ada unsur melawan hukum? Fungsinya untuk memberikan batasan. Karena apa? Karena tidak semua perbuatan mengambil barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain itu merupakan perbuatan yang dilarang. Yang dilarang adalah kalau mengambilnya itu secara melawan hukum. Saya meminjam pena punya Anda. Saya pinjam ya penanya. Anda sudah mengatakan iya, boleh. Saya ambil penanya. Berarti kan saya mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain. Tetapi saya mengambilnya itu tidak secara melawan hukum. Nah, kalau pencurian itu mengambilnya secara melawan hukum. Sama dengan pasal 107A. Jadi perbuatan mengembangkan ajaran komunisme atau menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme
dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun itu tidak selamanya terlarang. Tetapi yang dilarang kalau perbuatannya dilakukan secara melawan hukum. Artinya apa? Orang melakukan perbuatan itu tidak memiliki legitimate interest. Dia tidak memiliki kepentingan yang sah. Nah, tetapi batasan ini tidak dijelaskan di dalam undang-undang. Jadi yang melawan hukum itu yang kayak apa sih? Kalau di sini secara eksplisit ada unsur melawan hukum, berarti ada dong menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di muka umum yang itu tidak melawan hukum. Yang tidak melawan hukum itu yang seperti apa? Itu tidak ada batasannya di dalam undang-undang. Maka ini potensial digunakan oleh penguasa untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Terutama lawan-lawan politik yang memang dia sebagai penganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Contoh, ada dosen yang mengajar materi ajaran komunisme, marxisme, leninisme di kelas. Misalnya saya mengajar mata kuliah hukum pidana politik. Salah satu yang dijelaskan adalah delik ideologi kejahatan, delik atau kejahatan terhadap ideologi negara. Yaitu salah satunya adalah penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Maka mau tidak mau saya harus menjelaskan komunisme itu apa, marxisme, leninisme itu apa, ajarannya itu apa. Ketika saya menyampaikan materi itu kan berarti saya menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme kepada siapa? Kepada mahasiswa. Nah, tetapi apa yang saya lakukan? Persoalannya adalah melawan hukum atau tidak. Kalau melawan hukum berarti melanggar pasal 107. Karena semua unsur terpenuhi kok. Di muka umum jelas, di depan mahasiswa. Dengan lisan terpenuhi. Menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan terpenuhi. Nah, hanya satu yang menjadi persoalan, apakah yang saya lakukan itu secara melawan hukum atau tidak. Lah batasan ini yang tidak jelas. Kapan diperbolehkan seseorang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Misalnya diperjelas pembatasannya ketika di dalam ruang pendidikan terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian misalnya dalam sosialisasi terhadap larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme kepada masyarakat, dan seterusnya. Sehingga jelas siapa orang-orang yang punya legitimate interest atau kepentingan yang sah terkait dengan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Sehingga tidak termasuk yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 107A KUHP. Ya, pasal 107A apalagi ini dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Maka memang harus diperjelas siapa orang-orang yang punya legitimate interest. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan untuk pasal 107B. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, ini sesuai dengan ketentuan pasal 107B. Nah, berbeda dengan pasal 107A. Pasal 107B ini dirumuskan sebagai delik material yang mensyaratkan adanya akibat tertentu berupa timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Jadi kalau dia baru menyatakan keinginan di muka umum untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara saja, maka berarti belum memenuhi unsur pasal 107B
Undang-Undang 27 tahun 99. Kenapa? Karena ini merupakan delik material yang mensyaratkan harus sudah menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian terhadap harta benda. Maka kemarin seperti yang dicontohkan, ada seorang tokoh yang ingin mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta, yaitu adanya 7 kata di sila yang pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka kalau perbuatan itu tidak menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat atau tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, maka tidak merupakan tindak pidana pasal 107B. Sama halnya dengan adanya tokoh yang hendak mengubah Pancasila, rumusannya itu sesuai dengan yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Itu pun juga kalau tidak menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, tidak termasuk dalam pasal 107B KUHP atau Undang-Undang 27 tahun 99. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Nah, sampai sini sama dengan rumusan pasal 107A. Deliknya apa? Penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Bedanya kalau pasal 107A dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, tapi kalau pasal 107C ini dirumuskan sebagai delik material yang mensyaratkan adanya akibat tertentu. Apa akibatnya? Sudah timbul berupa kerusuhan dalam masyarakat atau korban jiwa atau kerugian harta benda. Jadi misalnya di muka umum dia mengatakan bahwa komunisme, marxisme, leninisme ini adalah ideologi yang terbaik, yang ajarannya bla 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 dan seterusnya. Kemudian kalau sampai situ saja tidak ada akibat tertentu yang ditimbulkan, maka 107A. Tapi kalau dari apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut kemudian punya hubungan korelatif atau sebab akibat dengan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, misalnya setelah itu terjadi kerusuhan dalam masyarakat karena terjadi pro dan kontra, kemudian bisa juga menimbulkan korban jiwa, misalnya dari simpatisan suatu organisasi tertentu yang memperjuangkan penguatan Pancasila sebagai ideologi, tidak menerima apa yang dilakukan sehingga terjadi bentrokan dan menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, maka baru bisa dikenakan ketentuan pasal 107. Perbuatannya sama, tapi yang satu dirumuskan sebagai delik material. Nah, konsekuensinya ancaman pidananya tentunya berbeda, lebih berat yang dirumuskan sebagai delik material. Kalau yang formal diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, sementara yang dirumuskan sebagai delik material ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, ini teknik untuk menentukan bobot ancaman pidana, yaitu dengan melihat dirumuskan sebagai delik formal atau delik material, kemudian dibandingkan dengan perbuatan yang mirip. Maka nanti bisa ditentukan gradasi keseriusan dari perbuatannya dan kemudian bisa ditentukan ancaman pidananya secara proporsional. Ini pasal 107C. Delik yang keempat, ini pasal 107D. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun
menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Nah, sampai sini sama dengan pasal 107A. Bedanya ada unsur dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, cara dilakukan tindak pidana pasal 107D ini mirip dengan tindak pidana pasal 107A, juga pasal 107C. Bedanya apa? Kalau pasal 107A dirumuskan sebagai delik formil, cukup menyebarkan, mengembangkan saja sudah. Termasuk unsur pasal 107A. Kemudian kalau 107C itu menimbulkan akibat berupa kerusuhan, korban jiwa, atau kerugian harta benda. Sementara pasal 107D mensyaratkan adanya unsur maksud atau kehendak untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi beda. Kalau pasal 107A tidak ada maksud untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Dia hanya menyebarkan, mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Pasal 107C juga demikian. Yang dia lakukan hanya sekedar menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang menimbulkan akibat tertentu. Tapi kalau pasal 107D tidak sekedar mengembangkan atau menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, tetapi dalam menyebarkan atau mengembangkan ajaran itu dia punya maksud atau kehendak untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adanya unsur maksud atau kehendak untuk mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara itulah yang menjadi alasan pemberatan pidana. Maka kalau ancaman pidana pasal 107A itu pidana penjara paling lama 12 tahun. Untuk pasal 107D ancaman pidananya sampai pada 20 tahun penjara. Ya, nanti untuk melihat pada maksud atau kehendak tersebut bisa dari fakta-fakta yang menyertai perbuatannya. Bisa ante faktum atau sebelum dia melakukan suatu perbuatan itu, atau faktum ketika dia melakukan perbuatan itu, atau post faktum setelah dia melakukan perbuatan itu. Kalau ante faktum misalnya dia sejak awal sudah punya keinginan, dia menyampaikan kepada temannya mungkin untuk mengganti ideologi negara Indonesia atau dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila menjadi komunisme, Marxisme, Leninisme. Kalau dari antefaktum terjadi peristiwa itu berarti itu sebagai petunjuk bahwa ada unsur kehendak untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Atau faktum ketika dia melakukan perbuatan itu. Nah, dalam orasinya misalnya dia memang secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk mengganti dasar negara Pancasila. Atau post factum setelah dia melakukan perbuatan itu, dia menyampaikan kepada orang lain bahwa dia melakukan perbuatan itu karena punya tujuan atau kehendak untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Kemudian pasal 107E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Siapa? Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya. Misalnya mendirikan organisasi komunis Indonesia. Itu sudah pasti dari namanya saja, maka itu diketahui atau patut diduga
organisasi itu menganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Atau barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi yang kedua, bisa juga tidak harus dia mendirikan organisasi, tapi dia memiliki hubungan atau mengadakan hubungan dengan organisasi yang diketahuinya berasaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Ya, tetapi bukan sekedar itu. Bukan sekedar bukan sekedar berasaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Tetapi organisasi itu juga punya maksud untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Atau dia memberikan bantuan terhadap organisasi tersebut. Padahal organisasi tersebut berasaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dan memiliki maksud untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, tapi kalau untuk mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme, itu tidak perlu ada maksud untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi begitu misalnya dia mendirikan organisasi komunis Indonesia, sudah bisa dianggap melanggar ketentuan pasal 107E huruf A. Karena apa? Tidak harus ada maksud untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi pasal 107E huruf A dan B sama-sama dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan akibat tertentu. Nah, tidak pidana pasal 107E huruf B mensyaratkan adanya unsur maksud atau kehendak untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Jadi kalau ada kata maksud atau kehendak, misalnya tadi dengan maksud atau dengan adanya kehendak, itu berarti unsur di dalam pasal tersebut harus berupa kesengajaan yang spesifik, yaitu kesengajaan sebagai maksud. Jadi tidak termasuk kesengajaan dalam bentuk yang lain, tetapi hanyalah kesengajaan sebagai maksud. Atau kesengajaan di mana pelaku memang punya maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum pidana. Kemudian pasal 107F. Nah, ini delik yang agak berbeda dibanding dengan yang lain. Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Barang siapa yang secara melawan hukum, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer. Ini dianggap sebagai sabotase. Atau barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ini pun juga dianggap sebagai sabotase. Misalnya ketika akan dilakukan impor beras. Ini merupakan bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, proses impor itu digagalkan atau dihalangi. Dan menggagalkan dan menghalanginya itu secara melawan hukum. Maka dia bisa dianggap sebagai melakukan sabotase.
Nah, pasal 107F dirumuskan sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan akibat tertentu. Pasal 107F ini merupakan satu-satunya tindak pidana dalam Undang-Undang 27 tahun 99 yang tidak terkait dengan ideologi negara, melainkan dalam bentuk sabotase. Tadi saya sampaikan ketentuan di pasal 27 ketentuan di dalam Undang-Undang 27 tahun 99 itu mengatur mengenai delik atau kejahatan terhadap ideologi negara. Tapi ternyata ada satu pasal yang tidak terkait dengan ideologi negara, melainkan yang diatur terkait dengan sabotase. Nah, ini dianggapnya masuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, dalam penjelasan pasal 107F ada pengertian mengenai instalasi negara. Nah, tadi kan salah satu deliknya itu merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara. Apa itu instalasi negara? Dalam penjelasan pasal disebutkan instalasi tertentu atau penting, yaitu berupa istana negara yang digunakan oleh presiden dan wakil presiden untuk kegiatan kenegaraan. Misalnya dia merusak istana negara atau membuat tidak dapat dipakainya istana negara, menghancurkan atau musnahkan istana negara, dan seterusnya. Kemudian termasuk juga kediaman resmi presiden dan wakil presiden, gedung-gedung lembaga tinggi negara, dan gedung yang digunakan untuk tamu-tamu negara yang setingkat dengan presiden. Sementara yang dimaksud dengan instalasi militer adalah instalasi vital militer. Nah, kalau dilihat ancamannya, pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, ini dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai serious crimes. Padahal, misalnya ketika ada orang masuk ke istana negara, kemudian dia ya hanya merusak tiangnya saja satu, gitu, atau merusak lantainya satu, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai merusak instalasi negara. Ini berlebihan. Oleh karenanya maka kalau menurut saya mestinya yang dilarang di dalam pasal ini bukan merusak, bukan membuat tidak dapat dipakai, tapi menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara. Nah, sementara untuk merusak, membuat tidak dapat dipakai, itu kalau mau dijadikan sebagai tindak pidana, mestinya tidak sama dengan perbuatan menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer. Nah, ini ketentuan pasal mengenai sabotase. Ya, catatan umum terkait dengan rumusan delik-delik dalam Undang-Undang 27 tahun 99. Jadi pasal-pasal dalam Undang-Undang 27 tahun 99 yang dirumuskan sebagai delik formil selalu menjadi perdebatan sampai dengan saat ini. Ya, sampai dengan saat ini, pegiat hak asasi manusia itu banyak yang mendesak agar Undang-Undang 27 tahun 99 ini dicabut. Nah, tujuan perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang 27 tahun 99 ini adalah untuk mencegah atau sebagai langkah preventif lebih dini untuk memberikan perlindungan kepentingan masyarakat dan negara dalam mempertahankan ideologi negara. Jadi jangan sampai menunggu ideologi negaranya sudah diganti dengan ideologi yang lain. Makanya beberapa itu dirumuskan sebagai delik formil, bahkan mayoritas. Untuk apa? Tujuannya mencegah. Jangan sampai ideologi negara itu diganti. Nah, maka begitu dia punya kehendak untuk mengganti ideologi negara, sudah diancam dengan pidana. Belum berkehendak untuk itu saja, kalau dia sudah menyebarkan atau mengembangkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, maka itu sudah merupakan tindak pidana. Kenapa? Ditutup jalannya agar jangan sampai benar-benar terjadi adanya penggantian ideologi negara.
Karena itulah yang dilarang adalah menyebarkan atau mengembangkan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, sekalipun belum sampai berhasil mengubah ideologi negara. Nah, rumusan yang demikian adalah wajar dalam delik-delik terhadap keamanan negara. Ya, jangan sampai menunggu negara menjadi korban. Kalau negara menjadi korban, maka sesungguhnya yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Ya, karena itu dapat membawa dampak sosial yang luas dan mengancam keamanan negara serta sendi-sendi kehidupan bernegara. Itu tujuannya kenapa dirumuskan dalam bentuk delik formil. Di sisi lain, perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 sebagai delik formil banyak ditentang oleh aktivis hak asasi manusia karena dalam implementasinya berpotensi melanggar hak asasi manusia warga negara. Terkait dengan hal ini, Indonesia memiliki pengalaman empiris di era Orde Baru, di mana penguasa menggunakan delik-delik formil dalam Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 63 yang mengatur subversi. Nah, penguasa menggunakannya secara sewenang-wenang guna mengamankan kekuasaannya. Beberapa contoh misalnya kasus pembantaian di Tanjung Priok. Kenapa terjadi pembantaian itu oleh militer pada masa Orde Baru? Hanya karena mereka menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, sekarang kan Pancasila bukan asas tunggal. Mendirikan partai politik itu boleh, asasnya Islam. Itu dianggapnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi organisasi menggunakan asas apapun tidak menjadi masalah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Maka ada partai politik yang berasaskan Islam, ada yang berasaskan Pancasila. Nah, kalau dulu tidak boleh. Menentang Pancasila sebagai asas tunggal itu merupakan perbuatan yang membahayakan ideologi Pancasila. Nah, padahal sebenarnya enggak juga. Kenapa? Yang dia tentang itu bukan Pancasilanya. Yang dia tentang adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Ya, dianggapnya kalau berasaskan Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Itu yang mereka tentang. Tetapi diterapkan delik formil dalam undang-undang subversi. Kemudian kasus mahasiswa yang menjual dan menyimpan buku-buku karya Pramudia Anantatur. Ini terjadi pada masa Orde Baru. Dianggapnya buku-buku karya Pramudia Anantatur ini mengandung ajaran penyebaran dan pengembangan komunisme, marxisme, leninisme. Sehingga mahasiswa yang menjual dan menyimpan itu ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara. Nah, padahal mereka hanya menjual dan menyimpan buku. Karena dianggap sebagai, kemudian dianggap sebagai menyebarkan, dianggap sebagai mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Kenapa? Karena dirumuskan sebagai delik formil. Tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu. Jadi menjual itu sudah dianggap sebagai menyebarkan, mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, padahal kan enggak juga. Nah, itu beberapa contoh kasus real yang terjadi pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru banyak delik-delik formil terkait dengan kejahatan terhadap ideologi negara yang digunakan secara sewenang-wenang untuk mengamankan kekuasaannya.